Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ruang Belajar. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tip menulis puisi yang baik. Gimana caranya? Yuk terus ikuti channel ini agar paham betul. 7 cara menulis puisi yang baik kelas profesional. Cara menulis puisi yang baik ternyata cukup banyak dicari-cari, terutama oleh mereka yang memang ingin menuliskan puisi. Barangkali Anda sebelumnya sudah mencari di internet maupun di buku kalian tentang cara menulis puisi yang baik. Nah, saya akan berikan sebuah tipnya. 7 cara menulis puisi yang baik kelas profesional. Langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, harus menjiwai puisi yang hendak ditulis. Cara menulis puisi bagi pemula adalah menjiwai dulu puisi yang akan ditulisnya. Jadi buat kalian yang mungkin kebingungan dan tidak tahu harus memulai dari mana dalam menulis, bisa jadi itu karena kurang menjiwai tema yang hendak dituliskannya. Analoginya seperti halnya kita dalam mendengarkan musik. Mungkin Anda sedang patah hati atau galau atau pengalaman trauma yang menghayat hati. Ketika mendengarkan lirik lagu tersebut, nah itu akan hampir sama, seolah-olah diingatkan kembali kekenangan dan rasa sakit yang pernah dirasakan. Sehingga kita mendengarkan lirik lagu tersebut bisa menangis dan sedih. Nah, begitu pula dalam menuliskan sebuah puisi. Dalam menuliskan sebuah puisi juga harus demikian bagi seseorang pujangga. Ketika membaca puisi karangan penulis pemula, akan langsung tahu mana puisi yang ditulis dengan dijiwai, dengan puisi yang asal ditulis. Yang kedua, jangan asal tulis tema. Ternyata mengandalkan teori teknis penulisan puisi tidak akan menjamin hasil karya puisi itu sendiri. Anggap saja Anda mengikuti sebuah lomba yang mengambil tema A, di mana tema tersebut tidak memiliki jiwa Anda. Anda tidak bisa menjawabnya, tetapi Anda tahu teori teknis penulisannya. Hasil puisinya akan terasa kaku dan kurang menyentil ke pembaca. Nah, hal-hal inilah yang kurang memperhatikan dalam pembahasan bagaimana cara menulis puisi yang baik. Oke, yang ketiga, memaksakan diri menulis puisi. Intinya, jangan memaksakan diri menulis puisi yang temannya sefrekuensi dengan jiwa Anda. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki karakternya masing-masing. Ada karakternya mellow, ada juga karakternya humoris, ada juga karakternya selengekan. Jika penulis puisi dominan selengekan disuruh menulis puisi mellow, pasti akan sulit, bukan? Pastinya. Oke, yang keempat, asah kepekaan panca indera. Dari beberapa cara menulis puisi yang baik, mungkin akan muncul sebuah pertanyaan. Lantas bagaimana cara agar bisa menulis puisi yang mengalir dan menjiwai? Jawabannya gampang, cukup asah kepekaan panca indera. Jadi modal utama menjadi seorang penyair handal adalah memiliki kepekaan. Oke, untuk yang kelima, libatkan emosi penulis puisi yang ditulis. Dengan emosi marah, sedih, dan gembira bisa terpancar dari susunan diksi puisi itu sendiri. Itu sebabnya pentingnya sekali memberikan tekanan emosi setiap puisi yang dikoraskan. Emosi adalah unsur yang paling penting. Tidak hanya dalam menuliskan puisi saja, tetapi dalam penulisan novel atau skrip film, emosi menjadi micin yang menentukan daya tarik pembacanya. Jadi buat kamu yang ingin menulis, pastinya untuk meramu micin sebaik mungkin. Oke, itu yang keenam, jangan terpaku pada aturan. Memang penting sekali menulis puisi mengikuti aturan teknis penulisan puisi. Bagi saya pribadi,
terutama untuk menulis pemula. Sebenarnya tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena konteksnya penulis pemula masih dalam tahap belajar. Karena inilah yang saya rasakan ketika pertama kali mencoba menulis. Justru saya tidak bisa menulis sama sekali ketika terpaku pada teori atau jadi kesimpulannya tetaplah menulis meski tidak tahu. Karena dari kegagalan dari tulisan yang Anda buat yang akan mengarahkan untuk belajar. Semoga sedikit pengalaman dan pesan di atas bisa memberikan harapan dan semangat buat mereka yang memiliki mimpi menjadi seorang penyair atau penulis. Pesan semangat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.